semuanya. Kali ini topik kita adalah tentang mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Well, bagaimana sebuah perusahaan menetapkan sebuah harga? Ya, kalau untuk perusahaan kecil, ini ditetapkan oleh manajemen puncak, bukan oleh marketing maupun wira niaga. Sedangkan perusahaan besar, ini ditetapkan oleh manajer divisi dan manajer lini produk. Oke, pertanyaan yang mungkin muncul adalah kenapa konsumen menjadikan harga sebagai indikator kualitas sebuah produk. Kenapa kira-kira? Nah, hal yang dipertimbangkan konsumen itu disebabkan oleh 3 faktor. Faktor pertama adalah harga referensi. Faktor kedua adalah asumsi harga kualitas. Dan faktor ketiga adalah akhiran harga. Nah, supaya lebih paham lagi, kita saksikan kasus berikut ini. Sekarang kita akan bahas kasus ini. Kasus ini berjudul mengatasi perang harga yang tidak sehat. Apa kesimpulan dari kasus ini? Kasus ini menceritakan bagaimana jika kita diposisikan memiliki sebuah jasa pijat yang ada di sebuah bandara. Nah, usaha yang kita jalankan ini memiliki banyak pesaing. Nah, sekarang kita mengkondisikan pesaing itu membandrol harga yang lebih murah dengan harga yang kita berikan. Nah, ini bisa jadi menguntungkan bagi kita karena bisa menjadikan kita sebagai sentralnya bagi konsumen untuk mencari kita, ataupun bisa juga merugikan bagi kita. Nah, bagaimana menghadapi pesaing biaya murah? Oke, ingat, kita harus mengingatnya bahwa adalah mengabaikan pesaing harga murah itu adalah sebuah kesalahan. Karena pada akhirnya mereka memaksa perusahaan untuk meninggalkan seluruh segmen pasar. Apa artinya? Artinya di sini adalah perang harga bukanlah jawaban. Penurunan harga biasanya menurunkan laba bagi pemain lama tanpa menyingkirkan pesaing harga murah dari bisnis itu sendiri. Nah, dalam perlombaan penurunan harga ini, si penantang pasar atau bisa kita sebut juga dengan market challenger selalu berada di depan dari pemain lama. Apa yang perlu kita lakukan? Ada banyak strategi untuk merespon perubahan harga pesaing ini. Namun ada juga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita berkomunikatif dulu terhadap si pesaing. Yang kedua, kita melakukan penyelidikan jika seandainya si pesaing ini tidak mau diajak bicara komunikasi. Dan yang terakhir adalah biarkan si pelanggan yang memilihnya. Namun, strategi dalam penetapan ini juga perlu kita mempertimbangkan 6 hal. Oke. Hal yang perlu kita pertimbangkan itu adalah 6 hal. Yang pertama adalah PLC atau Product Life Cycle, tahap produk dalam berhidupnya. Yang kedua adalah arti pentingnya dalam portofolio perusahaan. Tahap yang ketiga adalah maksud dan sumber daya pesaing. Yang keempat, harga dan sensitivitas kualitas pasar. Yang kelima, perilaku biaya dengan volume. Dan yang terakhir adalah peluang alternatif perusahaan. Nah, supaya lebih paham lagi, kita akan melihat kasus kedua berikut ini. Oke, kasus ini mengenai corona. Semua tahu kan dengan corona? Ya, benar sekali. Ini adalah kasus yang lagi hangat-hangat dibicarakan oleh dunia. Nah, di sini dikondisikan bagaimana aksi borong sembako yang ada di Indonesia begitu Presiden Jokowi memberitahukan bahwa corona sudah mulai masuk ke Indonesia. Tugas kalian adalah secara individu berilah tanggapan terhadap kasus kedua di atas. Jawaban kalian harus sesuai dengan teori yang ada. Oke, that's all. See you and bye-bye.